Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Dimas Boy. Jangan lupa like, subscribe, komen atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Setelah ini konten pertama di minggu pertama bulan Ramadan, kayaknya lumayan. Pasti saya tetap bahas seputar sepeda. Kebetulan hari ini saya akan bahas sepeda fiksi. Pertama kali ngeliat sepeda ini saya tuh lihat di Basra. Kayaknya sepedanya menarik dan bikin saya bertanya-tanya, apa sih sepeda ini? Saya ulik, kok nggak ketemu ya? Apa sepeda apa ini ya? Nah, ini kebetulan yang punya udah ada di sini. Silakan perkenalkan diri. Halo, saya Pian. Bisa kalau cek IG-nya biasanya Pian Farania. Ya, nanti ada di sini. Selamat bulan Ramadan, selamat puasa. Doain kita kuat ya. Lumayan kering ternyata ya. Oke, lanjut. Ini kita lagi ada di mana Mas Ian? Di Grandfather Coffee di Jalan Kalasan K25I Surabaya ya. Surabaya. Kita di sini juga nanti ngobrol-ngobrol sambil kalian nunggu buka puasa di sini ya. Boleh dijelasin latar belakangnya Mas Ian, selain sepedanya apa sih? Sehari-hari sih tukang cat, tukang cat, tukang repair, tapi kerjasamanya sama Armatim. Jadi kapal-kapal perang itu kalau rusak ya saya yang benerin. Kalau kotor saya yang bersih. Ini angkatan laut berarti ya. Ya kurang lebih itu. Saya tuh lihat Mas Ian pertama itu di Basra waktu looping. Terus ini sepeda apa ya? Aku penasaran pertama sama sepedanya. Sepedanya itu saya lihat brandnya itu kok belum pernah dengar. Terus tak browsing nggak ketemu. Lihat dari bentuknya juga ini kayaknya sepeda brand tertentu tapi kok bukan, mereknya bukan. Habis itu melihat Mas Ian juga kalau pas lagi looping itu juga unik. Dress code-nya macam-macam, dari jersey-nya udah nggak biasa, ada yang garis-garis kotak-kotak. Biasanya kan orang pakai jersey umum merah, biru, ini yang garis-garis kotak-kotak. Terus kalau pakai pakaian biasa juga itu macam-macam, bisa dikepoin di IG-nya. Bisa dijelasin nggak Mas sepedanya ini? Kalau pertama kali Mas Boy dapat sepeda ini tuh awalnya itu karena dulu pertama kali fix gearan sekitar 2009 lah, late 2008 ke early 2009 lah. Itu langsung nyemplungnya ke glam rock. Jadi yang dilihat itu sepeda-sepeda, wah sepedanya Mas Lingga, halo Mas Ling, thank you. Nah, dari situ dulu akhirnya mungkin nggak bisa ngerasa klub ya karena budgetnya gede waktu itu. Eddie Merckx, Mas Lingga mainnya, akhirnya main ke skatepark lah. Di situ baru meluasnya pertemanan di situ lah. Sudah lama ninggalin pisir tapi masih sepeda. 2019 mungkin dah rabu-rabu sama temen-temen, tapi masih pakai MTB bos. lihat temen-temen waktu itu Jiming masih pakai token Mas, token putih Mas apa, Mas Tole masih pakai solis merah. Terus di situ pertama kali tahu Mas Eri Rahman masih pakai Konstantin. Terus
Esak masih pakai tsunami biru. Tsunami di situ. Sama Mas Lingga disuruh, udah kamu balik lagi aja biar. Tapi jangan tangguh. Akhirnya karena kurang pengetahuan waktu itu, tauku yang bagus dulu-dulu. Itu ini tetap Cinelli dan lain-lain. Akhirnya berkembangnya info dan literatur yang tak baca. Dulu kan nggak ada frame karbon untuk fiskil. Terus muncullah frame karbon, tak kulik lah itu Mas. Ada teman di Jakarta akhirnya yang bilang, aku tahu seleramu Bi, ini ada referensi, cuman nggak tahu kamu seneng apa enggak. Dia waktu itu cuman bilang Planet X Koichi-san, kalau enggak itu Hensling TR1, TR1 itu geometrinya sama, kamu kalau doyan aku bisa bantu. Tak lihat lah Mas Koichi-san, apik Pak, velodrome. Kalau dilihat sih di Google, di Pinterest itu munculnya selalu dengan bar set seperti ini. Setupnya velodrome. Ya udah, aku bilang gimana cara ordernya, ini kan dari luar. Temanku bilang tak bantu, cuman follow up emailnya aja. Jadi aku dikasih link nih Mas. Tapi dia akhirnya follow up by email ke emailku yang sellernya itu. Akhirnya komunikasi di situ. Dia ngirim foto, geometrinya ini. Ya udahlah, aku oke, nanti paymentnya gimana? Saya masih belum pengalaman kalau masalah datengin seperti itu. Tetap aku tanya temanku yang itu, paymentnya tak urus Bi, nanti cariin perantara. Kalau misalnya di sini kayak Topet dan lain-lain, di sana dicariin sama dia apa gitu loh. Kayaknya sih AliExpress gitu ya. Ya, kayaknya sih AliExpress. Terus akhirnya udah dan lain-lain. Lepas di situ tak pikir sudah clear. Karena memang ini sepeda, sellernya bilang ini bisa dikatakan bekas display, bisa dikatakan juga karena bekas bukan baru. Dia bilangnya memang bekas, cuman kondisinya seperti itu. Stiker, terus apa kayak barcode dan lain-lain itu loh Mas, yang mungkin sudah begitu datang itu sudah susah. Jadi karena lama di luar mungkin kondisinya. Betul. Ya akhirnya ya udah, karena tak iya, datanglah ke Surabaya, sampai aku diajarin rankingnya gimana dan lain-lain. Sudah di Bea Cukai itu udah hampir semingguan. Aku nggak tahu harus gimana, tahunya pasti kan datang ke rumah. Akhirnya dapatlah itu namanya surat dari pos, pemanggilan atas nama saya dengan nomor AWB shipment sekian, dipanggil lah ke Bea Cukai. Ya bingung Mas Boy, tak pikir masalah atau apa. Saya telepon Mas Lingga, Mas ini gimana? Loh, kamu itu beli di jalur yang aman. Udah datang aja. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Terus akhirnya datang, disuruh bawa invoice, terus pokok percakapannya selama transaksi, terus bawa NPWP, KTP juga dan lain-lain. Di situ ditanya-tanya Mas Boy di Bea Cukai. Akhirnya karena mungkin dataku lengkap ya, ya udah kita hitung-hitungan teks saja. Ya udah, dari situ hitungan teks sekian, udah langsung tak bawa. Nah dari situ tak buka kan di rumah, baru tahu kondisinya. Oh kayak gini. Ya udah, kalau misalnya ini sepeda tak tulisin lagi Planet X, takutnya nggak sesuai. Nanti warnanya kurang gimana. Jadi datang itu tak raw lagi, tak gosokin sendiri. Akhirnya kepikiran, aku tanya istriku, ini sepeda diapain ya? Ya terserah kamu. Akhirnya ya udah tak brand sendiri. Kenapa Ludefuk? Sebenarnya filosofinya dari aku kan seneng Conor McGregor. Ya logat-logat British itu kayak gimana sih? Who the fuck are you?
kasarannya sopo kon itu ya gitu. Tapi kalau pakai Aryu kepanjangan, ya wis akhirnya tak ambil udah fix gitu aja. Tapi gimana aku membungkusnya supaya ya kebaca gampang udah fix gitu loh. Jadi antara sini sampai sini tak sensor line gitu. Makanya pertama kali lihat pas looping di bahasa itu kan ya lumayan lewat gini kan, apa ya, film apa ya, terus akhirnya kan di Basra kan ada fotografer ya, pas lihat mereknya apa ya, jadi ya ketemu. Cuman kalau geometrinya itu waktu itu aku ngiranya kalau nggak Planet X, Tipper kan mirip-mirip kan, yang aero kan gitu. Terus waktu itu pas ini sempet di bengkel di bawah Tole kalau nggak salah, tak chat Tole, saya kok cilik ya, pas ya kalau dipakai Tole kok pas ya, ini frame apa sih ya, akhirnya gitu Planet mas nggak salah. Oh iya, ini akhirnya penasaran. Ini berarti saya 51 size-nya 51. Repaintnya di Surabaya juga ini? Repaintnya di Surabaya, di temenku dari dulu. Setiap aku menggarap motor atau apa selalu di dia, di Minority Custom. Kalau mau ngecek IG-nya langsung aja ke sana. Jangan takut. Biasanya takut. Soalnya garapnya Mugi, padahal bisa gitu. Terus speknya mas? Kalau spek sih kemarin ini belum sebulan sih berubah mas Boy waktu itu kan. Kalau sekarang sih mulai dari kaki belakang sih pakai Novatec. Cok setnya sama lock ringnya pakai Diagomke 15 tooth. Terus chainnya, rantainya pakai Izumi. Cranksetnya pakai ES PowerPoint. Banyak yang udah bilang ganti. Aku bilang enggak, aku pengen bangun sepeda pakai kring ini. Jadi kalau misalnya maksa aku ganti ya berarti maksa aku bikin sepeda baru. Aku nggak akan ganti kring ini. Terus kalau pedalnya pakai look Geoblade edisi 30 tahun anniversary. Terus wheelset belakang biasa karbon pakai 88 ini ya? 88 pakai pattern 12K. Depan juga 12K. Trispoke kayak Zero lah bentuknya Trispoke-nya. Iya kayak Zero ya. Cuman emang waktu itu nyarinya gimana pattern karbonnya sama gitu aja. Karena kalau belakang patternnya gede-gede, terus yang depan kedop atau polos kan kurang gimana. Jadi lumayan detail juga ya. Merhatiin detailnya ya. Terus power sama frame-nya jadi satu set, frame set sama seat post. Postnya karbon juga jadi satu ya? Ya, seat postnya karbon. Saddle-nya pakai Campagnolo Taupe sama dengan Specialized Taupe. Terus ini biasanya ditanyain temen-temen, ini apa sih? Ini apa sih? Ini bahan dari frame apa? Ini sebenarnya saya nggak tahu apa awalnya. Tapi ini ada di dalam boxnya, box frame-nya. Terus kalau aku cek itu untuk sepeda-sepeda ITT, time trial, ini buat tempat biskuit, suplemen energi yang kecil-kecil itu. Terus biasanya wire-wirenya, kabel-kabel innernya kan keluar dari sini, masuk sini. Nah, aku awal nggak tahu kalau ini buat apa, udah tak tempel gitu aja. Kalau bar setnya yang sekarang terpakai ini stemnya pakai Bontrager Pro 7D 7 degrees 8 cm. Armrestnya, city barnya ini pakai zip Kuka Alumina yang Evo, price-nya 110. Bullhorn-nya pakai zip Kuka Bull, jadi zip set ini. Bidonnya pakai Elite, udah itu aja. Dari keseluruhan part ini masih ada yang mungkin mau upgrade lagi nggak? Kalau upgrade kayaknya saddle
Sadel karena tak ganti bar set ini nggak nyaman pakainya. Jadi mungkin cari yang Agak short pendek. ya, short. Kan nggak perlu nata pantat lagi. Paling sekitar yang lebar 142 atau 152 aku nggak tahu cocoknya yang mana. Yang jelas bukan yang long gini, bukan yang panjang. Sadel itu emang gampang-gampang susah. Iya, bener. Kadang merek mahal juga enggak. Nggak enak. Bener, Enak juga. Malah kemarin aku coba ada punya temen di kampung di dekat rumah. Coba nanti aku pakai Tosik, kita pakai di Solois. Enak loh Mas Boy. Tak cek ternyata harganya cuma sekian. Cuman gini. Harganya enak. Iya. Itu Kalau sih. boleh mundur sedikit, mulai sepedaan mulai kapan sih Mas Bian? Sepedaan, kalau mulai sepedaan ya tahun-tahun itu Mas 2008. Itu pertama langsung main fixed gear. Enggak, kalau dari dulu memang senengnya roda 2 dari kecil. Jadi setiap apa yang bisa di reward misalnya ranking atau apa, yang tak minta selalu roda 2. Kalau balik ke kapan mulainya lagi, itu waktu kuliah itu masih MTB. Sampai sekarang MTB-nya masih ada. ya? Masih ada. Yang tak pakai looping juga itu biasanya. Terus 2009 langsung fixed gear. Pada saat itu belum pernah naik fixed gear, belum pernah nyoba fixed gear. Begitu fixed gear jadi, tak coba, bingung ngerimnya. Apa bener ya Mas Boy? Itu waktu itu di Giant Raja Wali. Tuh, gimana ini ngerimnya? Gak tahu. Dari situ baru aku bilang ke tokonya, ini ngerimnya gimana? Dipikirnya biasa ya. Loh, kalau kesusahan pakai ini aja, torpedo gitu. Enggak wis, pakai ini dulu aja. Dulu sih pakai 6 bolt, pakai Tapi udah pasang strap waktu itu belum? belum, masih two clip. Masih two clip. Tapi ribet baru di skatepark itu kenal strap, udah pakai strap terus. Itu 2009 lah awal pikiran. Habis itu baru 2010-an muncul yang ramai pikir warna-warni itu. Ya, kalau teman-teman Vinanut, terus cenat Warna-warni, lewat itu. Berarti ngelewatin sempet zamanin pikir di zaman itu ya. Sempat zamani di zaman itu. Cuman waktu boomnya pikir seperti itu, aku sudah nggak main di kota-kota. Jadi kalau mancal udah langsung ke skatepark sama Jiming. Tahu pertama Jiming di sana, terus Mas Dole, Mas Daya, Dignity, itu terus Mas Joni yang Sono Kembang, itu di situ dah. Terus akhirnya sempet vakum Lama banget. Main lagi 2019. 2019 baru rencana, baru tahu lah, fixed gear itu masih ada, gini. Pokok seingatku pandemian lah, diajak Mas Lingga itu, karena aku repaint motor nih di Maxwax. Kok rutin mereka, Mas aku ikut kok, lo kamu masih ada dah sepeda? Masih, ya wes ikut, tertarik lah di situ. Ya udah, akhirnya ini. Soalnya Mas Lingga waktu ngomong kamu bikin, jangan yang tangguh. Udah, wes gitu toh. Oke Mas. Tapi begitu tahu kok yang di order yang mau di build itu karbon semua. Mas Lingga orang pertama yang bilang, kon wani dah sepeda di Surabaya. Jadi sepeda belum berdiri tuh aku mikir bisa enggak ya. Jadi wis overthinking. Nah itu loh. Nah, lah. Tapi overland dipakai aman ya untuk jalanan Surabaya ya? Insya Allah aman, karena awal memang aku sudah menentukan bannya aku nggak mau pakai 23 atau 25, aku maunya 28 dan yang TPI-nya rendah. Karena kalau TPI rendah itu kan berarti kadar rubbernya dalam bannya itu masih tinggi, jadi berat, terus nggak terlalu banyak bahan pabrik di sini.
Jadi kalau semakin tinggi TPI kan semakin ringan, tapi semakin rawan kalau dibuat aspal Surabaya. Ya. Correct me if I'm wrong. Pokoknya menurut pengetahuanku sih itu. Jadinya menurutku sih aman-aman aja. Tapi kalau di kaki-kaki aman, di sini di barset aman, tetap nggak amannya nanti waktu di seat post. Jadi kalau anu tetap untuk ngangkat ngangkat. Karena kita nggak tahu beli kalau misalnya ada kerusakan di seat postnya, nanti beli seat postnya gimana. Iya, betul. Gitu. Soalnya pengalaman saya tuh waktu dulu dari frame besi pindah ke alloy, akhirnya mau pakai kok karbon aja. Saya ragu awal dulu untuk jalan Surabaya ya kayak kejeglong patah kan resikonya kan gede kan. Maksudnya bukan barangnya yang rusak tapi kayaknya timbul. Makanya pakai sepeda ini itu capeknya berlipat-lipat. Udah mikir pedalingnya, mikir brake-nya, mikir hati-hatinya, belum lagi angin pasrah, angin kota-kota. Makanya akhirnya bikin yang solois ya. Itu beda feel. Itu sudah nggak perlu hati-hati kalau pakai sepeda itu. Mau diapain aja nurut sepedanya. Saya ya itu kan dulu sempet memang rencana ya, aku mau ngajak ngobrol dia nih, belum sempet mau bahas sepeda ini. Tahu-tahu keluar lagi sepeda satunya solois 71. Wih, keluar lagi. Gimana ceritanya bisa bikin sepeda itu? Apa karena gara-gara suruh ganti crank terus akhirnya bikin sepeda lagi? Itu seperti yang tak omongin di awal tadi sebelum showroom ini dibuka. Jadi banyak yang bukan mengunderestimate ya, tapi memang mungkin orientasinya mereka, pemikirannya mereka benar. Sepeda ini bukan buat di kota-kota. Sepeda ini bukan buat di road. Sepeda ini bukan pada tempatnya lah intinya. Jadi gimana caranya aku bisa membaur sama teman-teman yang lain. Kalaupun misalnya harus di-upgrade, aku nggak mau nge-upgrade sepeda ini. Biarin sepeda ini ya seperti ini. Jadinya waktu itu Mas Tole akhirnya terus bikin aja sepeda ini. Sempat nggak menentukan Solois 71, sempat mau ngambil Omnium dari salah satu temen lah, dibantu sama Ciming juga. Akhirnya batal karena Mas Tole begitu gencarnya, wis ini aja. Akhirnya ya udah bantuin Mas cari size-nya berapa, aku nurut ya. Karena nanti ngesetnya juga di bengkel Takeshi. Part-partnya juga aku manut saran temen-temen waktu itu. Jadi udahlah dapat frame waktu itu, cuman sama Mas Tole disuruh videoin semua waktu ngelepas. Udah oke. Udah langsung kirim, langsung tak drop ke bengkel. Udah dari situ. Itu size 48 ya? Iya, size-nya yang paling kecil pokoknya. Itu juga sharing sama Mas Eri Rahman juga. Alhamdulillah sih headsetnya tak pakai sekarang. Iya, kan Solois Tuning ini mencar-mencar. Panggil headsetnya di sana. Saya kejatuhan ini semacam apa ya? Tongkat estafet jatuh di sepeda salah satunya. Saya terakhir ke sana waktu nganterin websitenya Wisnu. Waduh, tinggal frame aja gantung gitu. Itu. Wah, paling tidak ada lah satu yang nyantol di sepeda. Jadi itu yang bikin akhirnya gimana caranya aku punya satu street orientation juga masuk. Untuk kesan balapnya juga masuk ada. Ya udah itu akhirnya. Jadi ini kalau kasarannya akhirnya cuman buat tak pakai ketika aku pengen benar-benar pakai ini. Berarti lebih sering pakai yang Solois sekarang ya? Enggak juga. Ini tetap tak pakai juga, tapi meminimalisir ketemu teman-teman yang lain. Karena beberapa hal di situ. Tapi kalau pakai yang Alfamart itu
Katanya aku kok kayak Alfamart gitu. Ya wis, kalau pakai itu semua kalangan bisa tak masuki. Aku nggak perlu minder, nggak perlu over confident. Sepeda ini sudah membaur dan sudah diterima. Nah, itu aja. Tapi overall kalau antara pakai soloist sama ini kerasa bedanya nggak sih dengan spek yang sekarang? Soloist kan juga speknya bisa dibilang kan ya udah middle up ya. Itu overall gimana? Kalau soal feel-nya beda sekali memang, karena memang aku membangun, mungkin kalau atlet dan lain-lain pakai sepeda dengan seperti ini nih nggak eman, karena rusak, ada yang mau supply, ada yang mau supply. Berhubung ini belinya juga jeripaya, makainya hati-hati. Tapi kalau kena soloist, habis pakai ini, pakai soloist, wis beda mas. Mau model apa, mau obstacle, mau apa, itu nggak ada khawatirnya. Karena ya memang di situ nggak tak ciptakan ada karbon di soloist juga. Jadi mulai wheelset semuanya nggak ada karbon. Jadi memang dari awal sampai teman-teman waktu itu bilang kasih velg 5 cm ini aku nggak mau. Aku pengen sepeda ini jauh beda dengan ini. Iya betul. Kalau bisa looknya cungkring, looknya udah slim, udah gitu aja, nggak aneh-aneh. Berarti bisa dibilang itu yang spek geradakan ya. Geradakan tapi tetap tayang. Tetap tayang nabi. Jangan sampai kotor lah, jangan sampai rusak lah. Kalau aku lihat ada 2 fixed gear ini, terus ada road bike juga ya? Ada. Jadi total ada berapa sepeda Mas Bian? Kalau punya aku sendiri, ini 1, terus ada soloist, ada Emonda, trek Emonda, ada MTB ku itu, terus 1 lagi ada Madon, tapi ya dipakai bapak. Tapi tetap yang tak ramut, saya numpang untuk merawat sepeda ini karena bapakku nggak mungkin setiap saat ngelap sepedanya, terus ngasih pelumas lantainya, jadi tetap jejer di atas itu. Ada 5 sepeda berarti ya? 4 aja, itu 4 aja. Berarti kurang nambah 3 lagi, biar setiap hari Senin pakai sepeda ini. Sepertinya menarik. Dalam seminggu berapa kali sepedaan? Seminggu itu pokoknya mulai Kamis, Mas Boy. Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Kamis, Jumat itu biasanya sering-seringnya ketemu Om Erik di Barat. Oh ya Barat. Jadi ketemu tapi meskipun tak sapa, tetap aja itu kayaknya udah saya Mas Erik ya. Pakai headset udah sekarang dipakai di jalan nggak denger. Nggak tahu lagu apa. Kepoan mungkin ya. Ya Pak. Soalnya kepoan ini banter ya. Setiap papasan nggak tahu di UC, nggak tahu di ITS. Nggak pernah semua, jadi aku nyampe begini ya wes Amerik gitu. Aku tahu di siapa nggak noleh ngejar, nggak kekejar aku wah terus ngawur ya pokoknya itu. Jadi Kamis Jumat lah, Kamis Jumat Sabtu Minggunya di kota-kota aja. Makanya kalau Jumat biasanya mesti ngecat timing. Kalau aku nggak sama timing, aku ke Barat. Kalau ini luar kota? Keluar kota paling ya sana tuh mana? Pandaan. Tapi aku selama luar kota selalu sendiri. Nggak pernah sama teman-teman atau apa. Pengennya sih sama teman-teman. Cuman kalau sama teman-teman nggak dapet izin. Karena dari sana nggak langsung pulang, nggak ngopi, nggak apa, jadinya nggak mungkin bisa diprediksi lah waktu baliknya. Tapi kalau sendiri dari sana misalnya, gimana sudah sampai sini? Oh, bentar lagi pulang balik. Ini nggak pulang. Iya. Gitu aja. Lihat skena fixed gear sekarang di Surabaya dibanding zaman dulu dari tahun 2009 terus sekarang itu gimana sih perkembangannya?
kalau perkembangannya semakin bagus lah ya, apalagi masalah selera. Selera dulu kan segmennya memang terasa sekali Mas Boy. Jadi mana yang orientasinya ke Ellie-Cat atau banter-banteran, mana yang cuma night ride, mana yang brand minded, itu kerasa banget di situ. Mana yang main trick, kerasa banget di situ. Cuman yang setelah beberapa tahun jalan ini, terus aku balik lagi ke pikir, sekarang ini sepertinya memang segmen itu banyak, tapi lebih blend, mereka lebih nerima satu sama lain. Tapi yang jelas yang tak wanti-wanti, mungkin yang teman-teman rasakan dan khawatirkan sekarang juga, banyak yang jadi unek-unek itu saling mengapresiasi lah kalau masalah build up masing-masing. Jadi belum tentu build up yang kita bangun itu bagus buat seleranya orang. Tapi kita juga nggak punya hak lebih untuk membuli atau menjudge sepedamu yang sudah kamu build up dengan pride-mu itu jelek. Itu. Jadi teman-teman, saya juga terima kasih selama ini yang sudah mengapresiasi teman-teman yang lain, pikirnya gimana setupnya, saran dan masukan. Meskipun saran untuk upgrade buat masing-masing ini selalu banyak dari teman kanan kiri. Betul. Cuman kalau kita nggak mau atau kita nggak bisa atau bahkan mungkin nggak mampu, ya jangan memaksakan temenmu, atau yang pribadi juga jangan memaksakan kehendak, gitu aja. Ini juga salah satu sih alasan saya kenapa bikin channel ini. Saya dulu waktu mau build gear pertama kali itu kesulitan cari referensi. Browsing di YouTube itu kan yang keluar pasti luar-luar. Kalau luar juga ya beda kan, kita cari partnya yang sesuai juga susah. Terus kita mau cari referensi kelebihan ini sama ini apa sih, kan susah kalau di luar. Akhirnya ketika main sana sini awal juga sama Mas Erik itu build taruhnya dulu lah ibaratnya, dan kendalanya waktu dulu mesti select di apa namanya chopnya, lock ringnya pasti sering select. Terus kendalanya itu malah sempet pengen ganti stick gold ya sampai akhirnya setelah melewati tahap itu semua ya sampai sini kayaknya aku bikin channel ini aja lah. Makanya aku banyak teman-teman yang ayo sepedamu tak review, salah satunya buat referensi teman-teman di rumah. Misal mau build sepeda, kayaknya ini bisa jadi referensi, pakai frame ini, pakai ini kalau setupnya keren. Dan ketika saya ngobrol gini kan kelebihannya apa, kekurangannya apa kan bisa disampaikan juga, kayak gitu sih. Itu memang sulitnya cari referensi ya itu, apalagi kalau teman-teman yang dulu di tahun-tahun 2008 ke 2010 itu pasti tokonya itu aja sama jujukan tokonya. Kalau nggak Plosok ya di Kenjeran, kalau nggak di Kenjeran ya di Baijul. Kalau dari situ ya mungkin teman-teman bisa bantu dari Kaskus ya gitu. Kalau nggak toko bagus. Ya soalnya dulu aku dapat cranksetku itu FSA Gravity itu dapatnya dari toko bagus. Belum jadi OLX. Iya, belum jadi OLX. Ya dulu mainnya kalau online ya Kaskus sama toko bagus ya. Ya memanjakan mata cuman di Kaskus ya dulu, lihat forumnya kalau ada yang upload gear gitu, lihat api-api bagus. Terus juga kalau aku sendiri ngelihat sepeda itu kayaknya bentuk apa ya? Apresiasi terhadap diri sendiri juga ya. Maksudnya kita udah kerja keras selama ini, pengen build sepeda ini, part ini, dengan referensi yang ada tentunya. Jangan sampai lah ibaratnya kita build dengan hasil susah gini, akhirnya ada orang lain yang nge-chat terus, wah sepedamu elek. Itu kan, waduh, berat banget. Itu pertama riding, terus langsung dapet ceklang gitu. Itu makanya ya jangan suka menjudge lah gitu loh.
memang kalau menurutmu sudah bagus, ya udah, yang namanya selera, namanya persepsi, ya, selera masing-masing beda orang. Dan namanya kalau orang lain bilang itu bagus, belum tentu bagus buat kita. Ya. Tapi kita juga nggak punya hak lebih untuk itu tadi. Dan buat pengalaman saya sendiri, apa namanya, sepeda enak bukan berarti harus ngejar culture-nya ya, dari brandnya, dari apa yang enggak ya. Menurutku kalau size-nya pas, terus apa namanya, stemnya dari stemnya pas, terus centeringnya, rasio gearnya pas, juga pasti enak dipakai juga. Karena cuma balik ke kita masing-masing yang pakai gitu, nggak harus brand. Kecuali memang dari masing-masing orangnya, misal saya sendiri, saya bangun sepeda memang ngejar brandnya, wes itu berjasa juga. Itu yang tak sampaikan tadi, ada yang brand minded ya. Pokoknya yang branded itu yang jadi setupku, gitu. Ya tetap bagus. Ya memang enak dilihat juga. Enak dilihat. Cuman kan belum tentu enak di kantong juga. Belum tentu yang lain gitu. Nah kadang kalau buat orang yang nggak tahu tuh akhirnya jadi, kalau kita ngereferensinya, oh kamu harus pakai yang brand ini, misal harus pakai Cinelli, tapi harus Thompson dari sini. Nah ketika ketemu sama orang-orang yang memang ya soal itu saya kantongnya memang mepet, akhirnya kan jadi maksain kan. Akhirnya orang udah niat mau sepedaan, waduh sepedaku biasa, sepedaku jelek, akhirnya nggak jadi ikut vendor. Akhirnya kan kasihan juga gitu. Benar. Harapannya sendiri apa sih buat komunitas Fixed Gear Surabaya ini? Harapan, Fixed Gear ya? Ya, harapannya buat Fixed Gear Surabaya, memang untuk harapan pada saat ini itu saya nggak punya hak untuk lebih, karena aku baru nyegur lagi nih, aku baru terjun lagi. Cuman yang jelas yang sudah saya lihat di sini, kekompakannya sudah bagus, lebih dari dulu. Dulu itu cuman mungkin satu sumber yang bisa bikin event besar. Kalau dulu semacam ada weekend road runner, itu kalau sekarang sudah mulai banyak lah, entah di event mana gitu udah bisa bikin kompetisi. Terus ada lagi yang terbaru juga Elcrit. Terus mungkin di beberapa momen ke depan mungkin bakal ada lagi, cuman kita nggak tahu siapa yang bikin atau siapa yang memulai acara itu. Cuman yang jelas dari situ kita sudah bisa tahu bahwa Fixed Gear ini semakin kompak, semakin solid. Mudah-mudahan aja internalnya di Surabaya sendiri, teman-teman saling masing-masing individu juga saling kompak, jadinya bisa ditiru lah dari kota-kota lain gitu. Jadi jangan sampai terjadi selek atau musuhan-musuhan, itu sebenarnya nggak enak. Jadi yang pihak-pihak netral gitu kadang kesini, kadang kesini, aduh, dihindari lah kalau terjadi seperti itu, diminimalisir lah. Kalau clean itu mungkin nggak bisa, karena konflik itu selalu ada. Ya dimanapun ya, nggak cuma beda di semua komunitas proses itu ya pasti harus. Jadi apa ya, tetap hati-hati untuk teman-teman yang baru bermain Fixed Gear juga, termasuk saya. Ridingnya tetap diperhatikan, safety-nya, feeling off ride-nya juga harus dilatih juga, supaya nalurinya kapan harus menghindar, kapan harus ini, itu bisa dipertajam lah. Karena simpel-simpelnya Fixed Gear itu butuh respon yang cepat, bukan dari kepala aja, tapi gimana caranya sinkron dari kepala ke kaki, karena semua kuncinya ada di kaki kalian. Udah itu aja sih, hati-hati yang penting. Udah. Terus buat teman-teman yang misal baru mau mulai mainan Fixed Gear atau memang sudah punya Fixed Gear, baru mau awal sepedaan pakai Fixed Gear, nggak perlu lah malu-malu ya. Maksudnya ketemu kita di jalan, nyapa aja, gabung aja, pokok mancal lah. Kita nggak pikirin kok
oh sepedamu brand ini Iya. kita nggak mikir pokok mancal wes. Iya. Itu. Soalnya itu kejadian beberapa minggu lalu, waktu itu hari Minggu kita mau kumpul di Indiland, terus ada Bondi datang. Kok Bondi bawa temen ada 2 orang, ternyata ngambil dari jalan. Terus Ketemu di jalan, ya. gak apa-apa mas, gak apa-apa. Woi, Iya, Om. asik ya. Asik aja ya. Kita kalau kita sendiri nggak terlalu mempermasalahin brand dan lain-lain ya. Pokoknya mancal wes, ayo mancal aja. Terus Yes. kalau memang ada yang perlu ditanyain, bisa ngontak ngontak IG saya, bisa tanya-tanya, nggak perlu malu, nggak perlu apa. Soalnya itu juga pengalaman saya sendiri dulu, bingung mau tanya siapa. Kalau saya bisa kasih referensi, oh part ini gimana, nggak apa, tanya aja. Yes. Nggak perlu malu-malu. Oke, kayaknya abis ini udah mau buka. Kita juga udah kering. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi Mas Ian mungkin? Sudah sih itu aja Mas Boy, yang jelas ya itu tadi. Kalau mau ada yang ditanyakan, tanya yang ke orang yang lebih tahu, nggak apa-apa, jangan malu. Iya, jangan malu sih. Ya biasanya memang memulai pertanyaan atau memulai perkenalan itu memang berat. Iya, agak canggung juga dan pasti apa ya, cuman Tapi temen yang berpengalaman 100% nggak akan pelit soal berbagi itu. betul. Karena teman-teman yang sudah pernah saya tanyai, yang lebih senior dan lain-lain, tanya ke mereka itu seperti apa ya, kebanggaan buat mereka kalau bisa ngasih Iya, betul. suggest atau masukan yang bisa terpakai. Nah gitu, karena mereka juga pasti pakai part itu nggak cuma 1, 2, 3, Ya, 4, bahkan banyak betul. mungkin. Saya sendiri karena dulu nggak ada yang ngarahin ya, gonta-ganti frame, gonta-ganti part, gonta-ganti macem-macem. Ya cuman ternyata setelah saya pelajarin, kuncinya memang harus tepat di size, Ya. harus itu sih kuncinya. Kalau masalah brand itu urusan nanti deh kayaknya ya. Itu menyesuaikan lah, kalau kita udah nemu frame yang size-nya pas, crank yang udah pas, rasionya udah pas, udah enak. Brand kan tinggal kita lanjutin Ya, aja istilahnya. Oh, size-nya udah ketemu, enak di size segini. Tinggal nyari aja brandnya, tinggal upgrade pelan-pelan kayak gitu. Oke. Mungkin cukup kali ini. Kalau memang ada pertanyaan, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terus jangan lupa juga bisa kepoin Instagramnya Mas Dian tadi nanti ditulis di sini lah Instagramnya. Dian Parania. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.